Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat, berjumpa lagi dengan Sanjung Channel, channelnya peternak puyuh pemula. Dari sekian banyak permasalahan tentang berbudidaya burung puyuh, entah itu penyakit, bau kotoran, kotoran puyuh encer, pencemaran lingkungan, daya konsumsi pakan boros, puyuh mudah stres, mudah terjangkit penyakit, dan masih banyak lagi tentang kendala dalam permasalahan berbudidaya burung puyuh ini. Tentunya dengan seiring berjalannya waktu, satu persatu permasalahan itu mampu terpecahkan, menemukan solusi dan cara mengatasinya seperti apa. Intinya berusaha, berdoa, dan bersabar. Akan tetapi, dalam berbudidaya burung puyuh, kendala dan permasalahan tidak hanya pada burung puyuhnya saja. Bisa juga lokasi kandang tersebut. Faktor alam pun bisa terjadi, entah itu kandang yang longsor, kandang yang terkena banjir, kandang terkena gempa, atau kandang tertimpa pohon akibat cuaca buruk. Hal-hal seperti ini pun harus kita pertimbangkan dan kita pikirkan. Artinya, buatlah rumah kandang yang kira-kiranya lebih sedikit resiko dari bencana alam atau gangguan alam. Yang pertama, hindari lahan yang miring atau rawan longsor, hindari dataran rendah atau dekat sungai, dan hindari pembuatan rumah kandang yang memiliki pohon-pohon besar dan rawan tumbang. Mengapa saya bicara demikian? Karena dari sekian banyak permasalahan dalam berbudidaya burung puyuh ini, beberapa masalah tersebut sudah saya alami sendiri dan hampir membuat saya putus asa karena seakan-akan masalah tidak kunjung hentinya. Dan syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan saya semangat dan sehat, sehingga walaupun saya harus memulai merangkak kembali dari nol, saya akan tetap menjalani dan berusaha berdoa semampunya. Mengapa memulai kembali dari nol? Di video sebelumnya sudah saya jelaskan faktor dan penyebabnya mengapa memulai kembali dari nol. Bagi para sahabat yang belum mengetahuinya, silahkan klik pojok kanan atas video ini untuk menyimak video selengkapnya. Sahabat peternak puyuh pemula, beberapa poin penting dalam berbudidaya burung puyuh ini sudah saya bagikan di channel ini, agar para sahabat peternak puyuh pemula tidak terlalu bingung dalam menghadapi masalah berbudidaya burung puyuh ini. Semoga ada jawaban dan solusi maupun manfaat dari beberapa video yang saya share. Dan saya akan terus berusaha sebisa dan semampu saya membagikan informasi-informasi yang bermanfaat lainnya dalam berbudidaya. Dan semoga kita semua menjadi manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Amin amin ya robbal alamin. Kemudian, di mana sebaiknya membuat rumah kandang burung puyuh yang baik, yang tepat lokasinya? Simak terus videonya, jangan sampai di skip-skip agar tidak gagal paham. Sebenarnya pembuatan rumah kandang burung puyuh itu dimanapun bisa, tergantung skala beternak itu sendiri. Mulai dari skala hobi yang jumlahnya puluhan ekor, skala rumahan yang jumlahnya ratusan sampai 1000 ekor, dan skala besar jumlahnya ribuan sampai puluh ribuan ekor. Dan perlu diingat, dari ketiga kategori ini tetap dan sangat perlu untuk pertimbangan faktor-faktor alam yang mungkin terjadi, sehingga setelah dipilih dan dipilah, besar kemungkinan untuk terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sangatlah kecil. Oke sahabat peternak puyuh pemula, ini beberapa contoh lahan yang cocok untuk pembuatan rumah kandang burung puyuh. Untuk lahan kecil seperti ini sangat cocok untuk skala hobi yang tidak membutuhkan lahan luas. Dan untuk lahan seperti ini sangat cocok untuk skala rumahan yang jumlahnya 1000 sampai 5000 ekor. Walaupun sisi kanan dan kirinya rumah tetangga
tetapi jaraknya tidak terlalu rapat, tapi tetap harus dijaga kebersihannya agar tidak didemo tetangga sekitar. Dan untuk rumah kandang burung puyuh skala besar, puluhan ribu, 10-20 ribu ekor, bahkan lebih, lahan seperti ini sangat cocok. Selain jauh dari pemukiman penduduk, tidak rawan longsor, tidak rawan banjir, tidak takut tertimpa pohon tumbang akibat cuaca buruk, hanya saja mungkin panas yang terlalu terik. Masih bisa diakali dengan cara pelapisan atap anti panas atau blower untuk sirkulasi udara. Oke, sahabat peternak puyuh pemula, itulah beberapa contoh untuk lahan pembuatan rumah kandang burung puyuh dari skala hobi, rumahan, dan besar. Dan perlu diingat, lahan tidak meski harus sama, hanya sekedar referensi dan contoh kepada peternak yang ingin berbudidaya burung puyuh, setidaknya menjadi gambaran ke depannya dan apa saja yang perlu diperhatikan. Oke sahabat, apabila konten kali ini bermanfaat dan sedikit membantu, jangan lupa tinggalkan jejak kalian ya, dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Karena itu, bentuk dukungan dan partisipasi para sahabat untuk membantu Sajong Channel berkarya dan berkembang dalam mengulas konten-konten perpuyuhan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah. Amin amin ya robbal alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.